Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Korwil Sambiwa Kecamatan Manasa, rekan-rekan guru, Sekolah Jasa Praja. Langsung saja, sedang juga tidak apa-apa, kami siap. 10 menit terus istirahat, terus sholat, atau mau langsung, ya paling nggak setengah jam lah. Paling nggak setengah jam, karena kalau dipotong nanti lalen dengan bubar nanti tidak dapat apa-apa. Kalau kasihan dengan Mas Nur Rahman, Ketua Tata DK, malah rapotnya merah, kan saya membantu. Ya, mudah-mudahan menjadi, ya kalau tidak merah ya jadi hijau atau biru ya. Itulah ya. Baik teman-teman sekalian, saya sebelum ngomong PMN, saya ngomong asal usulnya dulu. Asbabun nusulnya PMN itu, supaya panjenengan ketika dikejar-kejar oleh tagihan PMN apa jadi itu tahu hakikatnya, sehingga nanti menyadar, ketika sadar perlu maka mau melakukan. Tapi kalau panjenengan hanya karena melakukan sesuatu karena tekanan dari orang lain, ini biasanya ketika bubrak-bubrak ya jalan, nanti yang bubrak-bubrak diam ya diam. Betul. Itu saya, panjenengan mungkin tidak beda. Baik, asal usulnya PMN dulu ya. Panjenengan kalau tidak salah untuk teman-teman kepala sekolah dulu sudah mendaftar untuk kurikulum merdeka ya. Masih ingat? Sudah daftar ya? Baik, untuk mengingat kembali, ini saya tampilkan. Ini ada opsi pilihan untuk IKM, ada 3 nih, sekedar refresh saja. Yang pertama mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, dan yang ketiga mandiri berbagi. Tadi sudah disinggung oleh Bu Korwil. Terus apa sih sebenarnya yang 3 ini? Jangan-jangan panjenengan hanya dengar namanya tetapi tidak tahu substansinya. Ini kan kasihan sekali kalau sampai seperti itu nih. Karena di kurikulum merdeka itu lebih banyak belajar mandiri. Maka kalau tidak belajar ya tidak tahu. Maka model-model seperti ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman, model pembelajaran seperti ini. Tetapi tidak apa-apa, karena kita terpaksa masih pakai model seperti ini ya. Kita coba untuk belajar bareng-bareng. Bukan berarti saya lebih pintar, tetapi kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, mandiri belajar, ini tingkatan yang paling rendah. Maka ketika panjenengan sudah terlanjur memilih yang kedua, sebenarnya memilih bukan diarahkan gitu. Tapi yang terjadi kan kemarin ada semacam diharuskan, meskipun kata petik bukan diharuskan, tetapi milih tapi ini ya gitu loh ya. Silakan milih tapi ini, berarti dengan kata lain harus kan. Maka karena panjenengan sudah milih yang kedua ya, kita tahu yang ke satu dulu. Yang ke satu ini pilihan mandiri belajar. Pilihan mandiri ini memberi kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka, beberapa bagian prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum yang lama. Jadi kurikulum lama ya jalan, kurikulum merdeka ya jalan, tapi ini juga repot. Nah, penerapan yang ini pada dasarnya sekolah itu memilih mandiri belajar itu pada dasarnya masih menggunakan kurikulum 13, tapi sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Seperti yang nanti ujian yang akan datang itu masih kita kurikulum 2013, tetapi soal ujiannya sudah mengadopsi kurikulum merdeka. Sehingga nanti namanya bukan ujian sekolah, tetapi ujian literasi dan numerasi. Itu contohnya seperti itu. Jadi orang genah lah pokoknya. Ya, pokoknya kurikulumnya ini, tapi ujiannya ini. Nyambung apa tidak ya disambung-sambungkan. Bisa saja. Yang kedua, ini yang kita pilih. Mandiri berubah. Nah,
Nama saja mandiri berubah, berarti panjenengan harus siap berubah. Kalau sudah terlanjur memilih kok panjenengan tidak mau berubah, ya mesti dobrak-dobrak. Jangan salahkan Bu Korwil kalau malam-malam WA Pak Nurrahman, karena itu sudah jadi pilihan. Gimana nih, istirahat dulu? Istirahat dulu ya. Karena substansi kita belajar di PMN itu dapat ilmu. Ya, bukan karena takut merah, takut kuning atau yang lainnya, tetapi kita dapat sesuatu dari itu. Luar biasa saya salut dengan Bu Yuli ya, belajarnya itu tidak hanya belajar buka PMN, tetapi poin-poin tertentu itu dicatat, dirangkum. Saya belum bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Bu Yuli, tapi Bu Yuli di samping nonton videonya, terus poin-poin tertentu dirangkum, ada bukunya, saya lihat ada bukunya, catatan-catatan tertentu. Itu yang mungkin sebagian belum kita lakukan. Itu mungkin bisa ditiru, hal yang positif kan bisa ditiru. Itu belajarnya seperti itu. Maka kalau kita belajarnya hanya sekedar buka HP, videonya disetel, terus videonya hidup sendiri panjenengan sudah tidak hidup, ya ilmunya tidak tertransfer dari PMN kepada kita semuanya. Maka ini sudah menjadi pilihan kita, pilihan kedua, pilihan tengah-tengah. Resikonya seperti itu, maka tidak salah kalau ketua karate ubrak-ubrak menggerakkan anggotanya untuk belajar mandiri. Monggo dinikmati mawon ya. Jadi nggak usah bolak-balik PMN, bolak-balik nggak usah seperti itu. Tadi disampaikan diniati dengan bahagia. Kalau di guru penggerak itu salam dan bahagia. Artinya ya selamat ya iya, bahagianya ya iya. Selamat itu maksudnya ya panjenengan belajar dengan selamat aja dari stres. Karena belajar PMN panjenengan malah tidak selamat, ini bahaya. Ya. Kemudian yang kedua bahagia. Jadi harus bahagia, enjoy, senang. Nah ini yang jadi masalah panjenengan kalau sudah sampai aksi nyata mau membuat itu maksimal nanti yang pintar nanti ditularkan teman-teman Mas nih. Itu usia anak saya jadi nanti kan lebih pintar lah. Kalau saya kan generasi all, generasi singles jangan terus kedaluarsa. Paling tidak sudah jabatannya kabit lah. Kalau saya kalau kasih sih kasih merem, gitu ya. Tapi nggak apa-apa di KKB jadi memotivasi saja. Yang ketiga, ini pilihan ketiga, nanti kalau sudah meningkat, kalau kemarin Bapak Ibu kepala sekolah sudah ngisi kuesioner, sebenarnya mendaftar kurikulum merdeka di tahun kedua ini ngisi kuesioner, bukan mendaftar tapi ngisi kuesioner, nanti ada rekomendasi ya, kalau tidak salah seperti itu pakai akun kepala sekolah, belajar ID-nya kepala sekolah. Nanti ada salah satu pertanyaan yang seperti ini, ketika belajar PMN, guru-guru itu karena kemauan sendiri, karena diubrak-ubrak kepala dinas, misalnya seperti itu, apa karena mengisi waktu luang? Nanti dari jawaban itu akan muncul rekomendasi. Sekolah Anda tidak berhak melanjutkan, sekolah Anda melanjutkan dengan pilihan yang sama. Sekolah Anda naik tingkat ke pilihan ketiga dan seterusnya. Itu rekomendasinya seperti itu. Itu dari apa yang sudah panjenengan kerjakan. Tapi kalau panjenengan PMN-nya belum dibuka, mengerjakan hanya mengisi waktu luang saja, atau kalau sedang di obrak-obrak, ya nanti mungkin rekomendasinya tidak layak melaksanakan kurikulum merdeka. Bisa saja seperti itu. Karena rekomendasi itu berdasarkan dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh kuesioner itu. Jadi setelah ada rekomendasi nanti diklik, berarti sudah mendaftar untuk melaksanakan kurikulum merdeka untuk tahun kedua. Nanti tahun ketiga seperti itu dan seterusnya. Ini karena saya tidak ngisi tapi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah untuk yang kemarin sudah ngisi kemungkinan pole itu ya tetap dengan pola yang kedua, pole karena belajarnya mungkin masih ketika di obrak-obrak. Kalau enggak hanya mengisi waktu luang. Tapi kalau sudah
dengan semangat isi karena kebutuhan dan sebagainya, mungkin jawabannya akan lain. Sekolah Anda layak untuk pilih mandiri berbagi, mungkin seperti itu. Karena guru-guru sudah membuat sendiri modul aja, guru-guru sudah belajar mandiri dan sebagainya. Itu nanti rekomendasinya akan keluar untuk memilih yang ketiga ini. Itu yang ketiga ini berarti di samping sudah melaksanakan, bisa mengimbaskan kepada teman-teman sekolah yang lain untuk bisa ikut melaksanakan kurikulum merdeka. Harapannya seperti itu untuk yang mandiri, berarti sudah di atas yang pilihan kita. Selanjutnya, bagaimana ini kalau merubah status, sekolah yang sudah memilih opsi itu bisa merubah status, tetapi tadi disampaikan jangan memilih yang lebih rendah, milihnya ke yang lebih tinggi, tapi dengan catatan sudah siap untuk segala resikonya. Kalau milihnya yang rendah, itu cukup ngisi kuesioner yang jelek-jelek saja, nanti disuruh turun, tapi kan turun berarti kan tidak melaksanakan, karena nggak boleh turun, minimal sama. Itu yang berubah status seperti itu. Ini singkat saja nih. Nah, intinya yang saya sampaikan tadi tentang PMN itu kenapa kita diobrak-obrak atau kayak seolah-olah dipaksa untuk belajar dan sebagainya. Ini karena semua materi yang diperlukan untuk penerapan kurikulum merdeka itu ada di PMN. Ini kata penutupnya, semua materi yang perlu dipelajari mulai dari buku teks, pencapaian pembelajaran, perangkat ajar, modul, dan pelatihan-pelatihan yang lain itu nanti akan disediakan di situ. Ke depan tadi disampaikan kementerian tidak akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya seperti ini. Kalau pelatihan model seperti ini, ketika latihan dengan semangat sekali, tapi begitu kembali materi ini hilang. Kalau yang dari Semarang hilang di travel mungkin, kalau enggak hilang ya sambil beli kelengkeng. Ya. Tetapi kalau pelajaran online itu insya Allah tidak hilang, karena di rumah belajarnya bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman, bisa tanya jawab dengan langsung hubungannya dengan narasumber. Ini sekedar berbagi ini pelatihan guru penggerak itu selama saya jadi guru itu baru mengalami yang namanya pelatihan super lengkap di guru penggerak, dari mulai belajar mandiri, elaborasi, belajar bersama teman, diskusi kelompok, dibimbing oleh pembimbingnya juga dua, pembimbing praktek dan narasumber, masih ada instruktur. Luar biasa pelatihannya, mengalami pelatihan sih komplit paket lengkap. Maka teman-teman yang masih muda, masih non dan kawan-kawan tidak usah takut daftar. Senang. Kalau lokat aja disaloni, pulsa ada pengganti pulsa. Silakan nanti kalau ada tahap berikutnya bisa daftar. Eman-eman kesempatan yang diberikan oleh pemerintah luar biasa, banyak sekali, maka manfaatkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini saya kenalkan dulu untuk PMM. Tadi saya sampaikan untuk PMM itu paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu untuk bahan mengajar, belajar, dan berbagi berkarya. Jadi untuk mengajar materinya ada di sini. Silakan topik-topiknya itu banyak sekali dibuka. Topiknya setiap topik ada beberapa modul. Nah, untuk kepala sekolah itu yang berkaitan dengan perencanaan. Tapi kalau mau belajar yang materi yang nggak apa-apa, tetapi diprioritaskan untuk yang perencanaan seperti perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, rapor pendidikan, nanti untuk perencanaan berbasis data. Itu nanti berkaitan dengan membuat perencanaan dari dana pos itu dari rapor pendidikan nanti dipelajari. Itu ada 2 modul, kemudian yang perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan ada 2 modul, dan seterusnya. Nah, itu untuk yang kepala sekolah
dibuka-buka yang ini dulu, yang kaitannya dengan manajemen, sampai dengan implementasi kurikulum dan lain sebagainya. Untuk guru ini banyak, nih, ada yang kurikulum merdeka, belajar dan sebagainya. Ini materi-materinya sangat banyak. Kemudian di samping belajar melalui topik-topik, ada juga acara-acara tertentu atau webinar yang diadakan secara berkala di PMN. Tapi nanti biasanya daftar. Misalnya ada webinar tentang apa, nanti panjenengan daftar, ada linknya, nanti bisa ikut webinar yang sudah diprogramkan di PMN. Kemudian untuk unggah aksi nyata, itu nanti di kolom aksi nyata. Kolom aksi nyata ini biasanya berupa video. Aksi nyata tidak harus berupa video, bisa juga berupa tayangan, presentasi, bisa juga berupa komik, bisa juga berupa rangkuman dan sebagainya. Tetapi yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, kenapa banyak yang ditolak, seperti punya saya, itu ditolak untuk diperbaiki. Ternyata kalau yang berupa PowerPoint atau berupa tayangan itu di situ dilampirkan tanggapan dari temannya. Nanti yang misalnya ada beberapa tahun di screenshot dimasukkan di PowerPoint-nya sekalian. Jadi bukan terlepas sendiri. Itu yang kemarin saya mempelajari yang sudah berhasil, itu ternyata langsung dimasukkan di situ. Jadi pertama kita misalnya kita di YouTube, kita kirim di YouTube. Nanti di YouTube kan ada yang menanggapi. Itu yang ditanggapi itu di screenshot, nanti kita buat PowerPoint, PPT, nanti dilampirkan screenshot berapa orang yang menanggapi. Itu nanti dilampirkan seperti itu. Terus format-format yang ada itu diisi lengkap, siapa yang terlibat dan sebagainya, itu diisi rinciannya sampai dengan siapa yang terlibat, misalnya kepala sekolah, komite dan sebagainya, itu dirinci secara detail sehingga nanti tahu aksi nyata nih panjenengan itu yang jadi sasaran siapa saja, terus dampaknya apa dan sebagainya di situ bisa. Kalau tidak, panjenengan membuat formulir Google Form. Nanti di Google Form kan sudah keluar siapa yang menanggapi. Nah itu di print saja, di screenshot untuk dilampirkan di aksi nyata. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk membuat aksi nyata ini rata-rata ada kesulitan. Ini saya sampaikan untuk cara membuat di Canva. Yang buka laptop boleh sambil praktek, nggak apa-apa, sambil buka laptop kita praktek bareng-bareng. Asalnya ngomong kayaknya orang tadi ya, nanti langsung praktek saja. Kita coba buka Canva. Kalau yang sudah punya akun Belajar ID, daftarnya pakai Belajar ID, sehingga nanti ada program gratis namanya Canva for Education. Itu banyak fasilitas gratis. Misalnya template-template yang gratis itu banyak. Yang ada gambarnya toga itu gratis. Tapi kalau yang ada gambarnya itu ada logonya tertentu, itu berbayar. Nanti ketika di-download ada pesan untuk mengirim uang sekian. Itu kalau yang berbayar, Tapi kita gunakan yang gratis saja. Ini saya gunakan Canva. Jadi kalau misalnya panjenengan mau tayangan, ini online langsung pakai internet. Ini dari Canva. Hanya kelemahannya kalau Canva kita tidak bisa bekerja tanpa internet. Harus terhubung dengan internet. Makanya yang sekarang bawa laptop ya harus terhubung internet kalau mau praktek. Jadi kalau enggak ya ngetik canva.com, nanti diketik, kemudian daftar, nanti ada pertanyaan-pertanyaan diisi, nanti gunakan Belajar ID. Yang emailnya pakai email Belajar ID. Kalau pakai email biasa nggak apa-apa, tetapi nanti fasilitasnya lebih sedikit. Oke, banyak yang berbayar nanti. Baik, kita coba misalnya panjenengan mau membuat aksi nyata, PPT. Ini kalau sudah tampil seperti ini,
kita buka desain. Nah, misalnya desain ini banyak sekali desainnya, template atau model-model yang akan dibeli. Nah ini yang ada gambarnya Oga ini yang program education itu yang saya tunjuk pakai jari itu yang Canva for Education. Ini misalnya kita akan membuat tampilan, kita pilih saja ini, klik, nanti tinggal pilih. Nah ini nanti ini yang kotak-kotak tinggal diisi. Nah sebelum isi panjenengan buat draft dulu di Word. Ini misalnya buat draft di Word, nanti tinggal di copy, template terus gampang banget ya. Itu nanti bisa dicoba latihan di rumah otak atik ya. Ya, ini misalnya saya buka ini contoh ya. Ini misalnya saya konsepnya ini di PowerPoint, diketik dulu di Word juga nggak apa-apa, langsung copy dari link tertentu sambil buka internet, di copy juga nggak apa-apa ya. Misalnya mau menerangkan tentang ini tadi ya, implementasi kurikulum, ini tinggal di copy ya, di copy terus kita pindah ke sini misalnya ini di judul ini, misalnya ini judulnya kita pindah ke sini, kita pas tekan di sini. Nah nanti sudah jadi judul seperti itu. Ini ukurannya tinggal di sesuai selera, diperkecil, diperbesar, mau digeser-geser. Ini manut sekarepe dewek ya, tinggal diapakan bebas ya. Ini contoh nih ya. Kemudian misalnya ini judulnya ini ya, misalnya judul tayangannya seperti ini. Kalau enggak ya aksi nyata modul berapa, misalnya ini diketik langsung juga bisa, ketik langsung juga bisa nih. Nah, misalnya 1 titik berapa atau modul Merdeka Mengajar juga bisa nih. Kemudian di bawahnya ini namanya siapa nih, boleh seperti itu. Kemudian kalau mau ada fotonya, misalnya ini foto sekarang seperti ini untuk sebagai bukti aksi nyata. Nanti fotonya diunggah dulu di sini. Ini ada menu unggah, klik unggah file, dicari fotonya di mana, di laptop misalnya. Kita cari fotonya, nanti diunggah. Nah ini fotonya Ustadz Sabar yang besok mau ngisi di mana ya. Nah ini misalnya seperti itu. Ini untuk contoh saja. Nah ini kan sudah terunggah di sini, misalnya. Nah ini tinggal ditarik pindah ke sini. Nah, terus kalau mau dihilangkan backgroundnya supaya hilang backgroundnya, ini diklik ini. Backgroundnya sudah hilang, tinggal fotonya. Itu. Dan itu karena internet, nah ini tinggal fotonya, backgroundnya hilang. Terus nanti mau dikecilkan, misalnya mau dipindah ke sini, misalnya dipindah ke sini dan sebagainya, terserah kita. Nah, misalnya seperti itu. Saya taruh sini dan sebagainya. Ini contoh. Tinggal sesuai selera kita mau ngatur-ngaturnya. Itu. Terus ini gambarnya mau diganti apa? Tinggal cari di sini di elemen. Nanti panjenengan ngetik misalnya mau cari gambar kupu-kupu, tinggal ngetik kupu-kupu. Nanti akan muncul gambar kupu-kupu banyak. Tinggal pilih. Misal ini ya, kupu-kupu terbang. Nah ini banyak gambar kupu-kupu. Tinggal ditarik saja ini. Nah, ini tinggal tarik. Manut sekarepe dewek. Ya. Nah ini
Ini nanti akan tinggal diatur, ya. Kalau nggak jadi ya mundur, nanti hilang, mundur, nanti hilang. Seperti itu, ya. Gampang lah insya Allah, ya. Tapi kalau pakai HP ini agak sulit, kalau sebenarnya sih bisa, tapi agak sulit karena menunya banyak sekali. Pakai laptop sehingga akan lebih mudah. Terus kalau misalnya ada video mau diselipkan di PPT, bagaimana? Ya diunggah dulu videonya, nanti cari di sini video, tinggal diunggah nanti, unggah video. Nah, yang ada videonya. Nah ini misalnya video ini tinggal ditarik sama seperti ini. Ini videonya sudah masuk di PPT. Ini sudah. Videonya misalnya kira pas pelatihan seperti ini di video, misalnya berapa detik lah, nggak apa-apa untuk bukti bahwa ini kita benar-benar aksi nyata ya. Di video berapa detik nanti dilampirkan di PPT, itu bisa. Nih. Kalau ingin diberi suara ya nggak apa-apa, di audio nanti ini ada audio. Nanti tayangannya keluar suara. Terus kalau sudah jadi bagaimana? Kalau sudah jadi nanti di-download. Kalau berupa PPT mau di-download dalam bentuk video bisa, mau di-download dalam bentuk PDF bisa, terserah, bebas. Caranya bagaimana? Caranya ini, yang bagikan diklik, kemudian nanti di sini kan ada pilihan, mau di-download dalam bentuk apa? Nanti ada pilihan. Mau diunduh dulu, bagikan, kemudian unduh. Nah ini biasanya rekomendasinya PDF, tapi kita bisa download dalam bentuk lain. Misalnya kita pilih video, ini di sini ada pilihan, ada video MP4. Jadi nanti downloadannya sudah berupa video. Jadi kita ngetik PowerPoint, tapi nanti di download sudah jadi video. Ini contoh yang sudah jadi, yang kemarin saya gunakan untuk tagihan guru penggerak. Ini contohnya beberapa, ini contoh yang kemarin saya gunakan untuk tagihan di LMS guru penggerak. Ini contohnya, ini sudah saya download dalam bentuk video. Ini contohnya seperti ini. Kalau mau diberi animasi biar tulisannya bergerak-gerak dan sebagainya, juga ada pilihannya, banyak sekali pilihannya. Itu contoh yang di-download dalam bentuk video. Nah, contoh ya sesuai. Ya, baik, untuk ini nanti mungkin kita bisa belajar lebih jauh berkaitan dengan Canva. Intinya kita mau coba-coba utak-utik nih, ada kemauan untuk berusaha belajar. Tapi kalau belum apa-apa sudah ya sudah, berarti yes, pancen angel disuruh berubah. Maka jangan salah kalau milih mandiri berubah, karena panjenengan dituntut untuk berubah. Tapi kalau panjenengan dalam hatinya saja sudah tidak ingin berubah, tapi ya berubahnya jangan seperti Satria Baja Hitam ya, yang marah-marah jadi apa, tapi berubahnya yang pelan-pelan tadi, yang cara Pak Rahman ya, mau itulah dari gula dan sebagainya, yang bertahan. Karena apa? Karena kalau saya Bu Siti mungkin produk lama itu kalau berubah model Baja Hitam ya mesti ketinggalan ya. Tapi apalagi Pak Masori yang sebentar lagi pensiun, ya berubahnya ya berubah rambutnya hitam jadi putih ya, itu paling ya. Tapi kita jangan karena alasan lah harus tua, jangan karena alasan
dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita sudah mendoakan pada diri sendiri untuk tidak mampu, maka ya tidak mampu benar-benar. Tapi kalau saya bisa, saya insya Allah bisa berubah. Kalau di dalam hati kita sudah seperti itu, insya Allah kita siap berubah. Tetapi kalau belum apa-apa sudah istilahnya apa ya, pesimis atau memandang sesuatu kita tidak bisa, ya maka tidak bisa benar-benar. Oleh karena itu modal utama niat dulu, niatnya kita mantap lah, kita mau belajar, insya Allah bisa. Saya waktu ikut guru penggerak awal mendaftar itu sebenarnya hanya karena rindu biar Pak Rizal supaya daftar ya, bismillah. Terus yang kedua Bu Sri juga, wes Pak jangan daftar baik. Saya mencoba. Ternyata apa? Setelah saya ikuti pertama, materinya seperti ini, kesibukannya seperti ini, luar biasa. Tetapi ternyata setelah saya ikuti, akhirnya dinikmati, senang lah. Pokoknya orang senang aja juga senang lah. Dan ternyata memang banyak ilmu yang didapat di situ. Insya Allah kalau panjenengan ikut program ini, benar-benar nanti keluarnya jadi guru yang hebat teman. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan PMM nanti monggo lah dibuka kembali. Kemudian yang ini yang kaitannya dengan PMM itu ketika membuka materi itu usahakan ya bareng panjenengan sambil bekerja yang lain ya, jangan di skip videonya terutama. Si penting harus disetar seret ya, jangan seperti itu lah ya. Ya, nanti pandangan ya nggak dapat apa-apa ya. Karena ini yang akan kita terapkan di anak didik kita. Nanti di sana ada pembelajaran berdiferensiasi, kalau nggak salah itu ya. Itu nanti apa sih itu? Kita kan mestinya lihat judulnya, penasaran dulu apa sih berdiferensiasi, ngomongnya dari angel ya. Ketika itu penasaran maka ingin tahu, ketika ingin tahu dibuka, dibaca, terus videonya disaksikan. Jangan videonya malah tinggal tunggu dan setelah terus ditinggal dan nanti tidak dapat apa-apa ya. Kemudian ada juga nanti ada pembelajaran sosial emosional. Kalau di guru penggerak ada di modul 2. Di pembelajaran berdiferensiasi ini sekedar informasi saja supaya panjenengan tertarik yang belum belajar nanti belajar ya. Itu nanti kita akan diajak untuk bagaimana sih melayani anak didik kita. Karena di kurikulum Merdeka itu adalah pendekatannya adalah belajar untuk intinya menyenangkan anak, melayani sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau selama ini kita belajar kan melayani kepentingan kita sebagai guru. Bocah kurang manut, awas. Nah ini yang salah. Kemarin zaman Pak Masori, udingnya maju. Ya. Tapi yang sekarang tidak dibalik. Bocah karena itu tinggi, guru mengikuti keinginan anak. Artinya kita membelajarkan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Di pembelajaran berdiferensiasi ini kita belajar bagaimana mengajarkan FEB KPK anak yang belum bisa hitung, anak yang sudah mandang bisa, anak siwis cekatan, semuanya bisa KPK FEB. Tapi terlayani semuanya. Bagaimana caranya? Ini nanti di situ ada pembelajaran itu. Ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di PMM ada modulnya. Nanti silakan dibuka. Hari ini kita berpunya itikat untuk berubah belajar melalui PMM. Harus benar-benar belajar, dipahami modulnya, baru nanti postesnya dikerjakan. Paham baru postes sendiri, ya kan bakalan lolos ya. Maka dipahami dulu, dipelajari, terus postesnya dikerjakan. Ya, yang perlu saya sampaikan untuk memotivasi panjenengan, mudah-mudahan tergerak untuk belajar. Sebelum saya berikan Mas Imam, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh, oke, Mbak Riris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ngobrol Mas Imam. Dilanjutkan oleh Mas Imam. Nanti dari saya cukup sekian. Saya hanya mengantar saja ini hampir 1 jam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita sudah mengawali untuk pelatihan daerah ini. Dan saya mungkin sedikit saja apa ya, terutama buat pertemuan besok. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena kita ada 3 paket ya hari ini, ketiga kali pertemuan hari ini, terus minggu depan dan akhir bulan, maka akan ada ketika kita punya target untuk berdasarkan seperti itu. Nanti mungkin kesepakatan bersama aja ya, kita mau mengerjakan 1 modul, yaitu 1 topik atau 2 topik, 3 topik atau 4 topik seperti yang kita berikan seperti itu. Nah, tapi yang paling penting mungkin salah satunya adalah topik yang pertama kali kemarin muncul teman-teman, yang merdeka belajar atau yang kurikulum merdeka ini. Kalau yang sebelah nanti yang baik. Mungkin kayak gitu ya, bisa mungkin kita mulai dengan kurikulum merdeka dulu atau yang merdeka belajar terlebih dulu sebelumnya. Lalu yang kedua, silakan Bapak Ibu semuanya dipelajari, videonya dipelajari, terus pelajaran yang dipelajari, lalu juga refleksinya juga silakan diisi. Nanti untuk proses dan juga aksi nyata kita kerjakan bareng-bareng saja di sini. Jadi nanti semisal ada yang kesulitan atau kita saling bantu. Seperti halnya Mas Abdul yang ada di depan, pekerjaan cepat selesai. Ini kita harus kita lakukan. Tapi juga pas banget. Tapi harapannya dalam 1 minggu ini sampai Kamis besok ya, silakan dipelajari seperti yang tadi kemarin sampaikan, videonya dipelajari, yang lain juga dipelajari. Nanti kita di sini fokus untuk proses dan juga senjata. Dan yang terakhir, silakan besok hari Kamis depan silakan bawa laptop gitu. Karena untuk mengerjakan aksi nyata kita butuh laptop itu. Nanti bisa menggunakan Canva, bisa memakai PowerPoint agar kita harapannya ketika selesai paket pelatihan ini kita sudah bisa ada hasilnya seperti itu. Kami sekian seperti itu. Jangan lupa membawa laptop dan dipelajari untuk menjadikan seperti itu. Kami tutup dari topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi serangkaian acara kegiatan KKB Gugus Yayasan Wajah. Namun sebelum acara saya tutup, terlebih dahulu saya umumkan untuk tugas kehidupan dari SDN 2 Tukuran. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara kita tutup dengan